Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da wa la rasula ba'da. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Hadirin jamaah Masjid Al-Ihsan rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Azza wa Jalla yang telah begitu banyak memberikan kenikmatan kepada kita semua, sehingga pada detik ini, pada malam hari ini, kita dapat bermuajah dalam keadaan iman dan Islam, dalam keadaan sehat walafiat, dan dalam keadaan sempurna. Salawat beriring salam kita haturkan kepada baginda Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, dan para pengikutnya yang mengikuti sunnah-sunnahnya hingga datangnya yaumul qiyamah. Jamaah Masjid Al-Ihsan rahimani wa rahimakumullah. Bulan Ramadan hingga sampai detik ini kita dapat menjalankan segala perintah-perintah Allah Azza wa Jalla. Selama bulan Ramadan kita dapat berusaha menjalankan segala perintah-perintah Allah Azza wa Jalla dan menjauhi segala larangan-larangannya. Maka di antara hikmah kita diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk berpuasa, di antaranya adalah kita dilatih untuk peka, kita dilatih untuk respect terhadap sesama. Maka jemaah rahimani wa rahimakumullah, ketika kita menjalankan dari awal Ramadan hingga sampai nanti malam akhir Ramadan, bahkan tadi takbir masjid sudah menyampaikan insyaallah mulai besok hari Senin akan dibuka menerima dan menyalurkan zakat fitrah. Maka itu salah satu bentuk tanda Ramadan, tamu agung, tamu mulia, tamu keberkahan, dan tamu penuh dengan ampunan akan meninggalkan kita. Maka jemaah rahimani wa rahimakumullah, dengan segala hikmah Ramadan, Allah perintahkan kepada kita melalui ayat dan melalui hadis Rasulullah SAW. Di antaranya adalah kita peka, kita respect terhadap sesama. Maka jemaah rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan di akhir Ramadan ini saya akan menyampaikan satu kisah yang harusnya kita sebagai sesama umat muslim bisa menjalankan. Satu ketika Ali bin Abi Thalib, beliau sedang duduk di depan rumahnya. Kemudian tetangganya lewat. Kemudian tetangganya itu menanyakan, "Wahai Ali, apakah di rumahmu ada sedikit makanan, sedikit gandum?" Kemudian Ali bin Abi Thalib, beliau menanyakan kepada istrinya dan memerintahkan kepada istrinya, "Fatimah Az-Zahra, wahai istriku, ambillah gandum makanan yang ada di belakang, yang ada di dapur, stok terakhir kita itu kita berikan kepada fakir miskin tetangga kita itu." Karena apa jemaah? Fakir miskin ataupun tetangga tadi yang menyampaikan meminta sesuatu kepada Ali bin Abi Thalib itu menyampaikan bahwa kami sudah 3 hari tidak makan sahur
berbuka seperti biasanya. Insya Allah. Kemudian apa yang terbesit di dalam hati Ali bin Abi Thalib, sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, memerintahkan kepada istrinya, wahai istriku, ambilkan dan berikan semuanya. Tetapi ada jemaah, sebelum diberikan kepada tetangga atau fakir miskin tadi, sang istri menanyakan, wahai suamiku, makanan gandum ini adalah sisa stok terakhir yang kita miliki. Tidak mengapa, berikan saja. Kemudian diberikan. Setelah diberikan, tetangga fakir miskin itu balik ke rumah. Kemudian apa yang terjadi reaksi dari Ali bin Abi Thalib jemaah? Yang terjadi Ali bin Abi Thalib, beliau menangis masuk di dalam kamarnya, menangis dengan sehebat-hebatnya. Kemudian istri menanyakan, wahai suamiku, kenapa engkau menangis? Beliau menyampaikan, demi Allah, saya menangis bukan karena makanan saya habis. Saya menangis bukan karena kita sudah tidak punya stok makanan lagi. Tapi demi Allah, saya menangis, saya sedih karena ada tetangga yang sudah tidak makan sahur, tidak berbuka puasa semestinya. Kita tidak tahu sampai mereka meminta kepada kita. Inilah yang dimaksud, yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya jemaah. Kita dididik di bulan tarbiyah, di bulan Ramadan ini. Di bulan Ramadan ini karenanya kita dimasukkan oleh Allah Azza wa Jalla dalam satu pesantren kilat selama 1 bulan. Mau tidak mau, suka tidak suka Anda, Allah Subhanahu wa Ta'ala menginginkan kita tunduk sujud kepada Allah Azza wa Jalla dalam masa pesantren kilatnya, yaitu sahur Ramadan, bulan Ramadan. Maka jemaah rahimani wa rahimakumullah, dengan hikmah yang begitu banyak bulan Ramadan kita lakukan dari awal ini sampai menjelang akhir, tarbiyah, pendidikan yang diberikan oleh Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya melalui pesantren kilat Ramadan ini, kita tanyakan kepada diri kita masing-masing, apakah Ramadan kita menjadi Ramadan alumni yang lulus, sukses, ataukah kita yang gagal? Karena di bulan Ramadan akhir ini adalah kita sering sampaikan, bulan Ramadan di akhir ini kita sudah menjelang finish. Apakah kita akan memenangkan sebuah perlombaan itu, ataukah kita akan kalah? Maka saya mengajak di atas mimbar ini jemaah rahimani wa rahimakumullah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang beliau maksum, yang beliau sudah dijamin oleh Allah Azza wa Jalla jannah. Beliau ketika memasuki 10 terakhir Ramadan, di dalam hadisnya, karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yajtahidu fil asri al-awakhiri ma la yajtahidu fi khairi. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau sudah masuk, dijamin masuk surga jemaah. Beliau ketika memasuki 10 terakhir Ramadan, beliau bersungguh-sungguh melebihi sebelum 10 terakhirnya. Maka jemaah rahimani wa rahimakumullah, Ramadan tidak terasa. Tamu agung bulan Syahrul Ramadan, Syahrul Mubarak, sebagaimana pidato Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika memasuki awal Ramadan kepada para sahabatnya. Qad ja'akum syahrul Ramadan, syahrul mubarak, syahrul maghfirah. Beliau Rasulullah sampaikan kepada para sahabatnya, telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan penuh keberkahan, bulan penuh ampunan. Maka di penghujung Ramadan harusnya kita yang akan ditinggalkan tamu yang mulia ini, tamu yang agung ini, kita harusnya lebih semangat. Kita kencangkan ikat pinggang kita, syadda mizar, sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lakukan bersama para sahabatnya. Tetapi jemaah, kenyataannya apa? Di akhir Ramadan, beberapa manusia pada lengsar meninggalkan urusan finish dari Ramadan untuk menuju urusan duniawinya. Tidak salah. Sebelum
Sebenarnya tidak salah jemaah, tetapi tidak harusnya kita meninggalkan Ramadan di akhir ini dengan begitu saja, tetapi kita harusnya lebih bersungguh-sungguh. Bahkan dinukil dalam sebuah hadis, ketika memasuki akhir Ramadan, Rasulullah dan para sahabat Rasulullah ini sedih jemaah, sedih sekali. Karena apa? Ketika bulan Ramadan itu akan berakhir, di dalam sabda Nabi SAW, ketika akhir Ramadan ataupun Ramadan akan berakhir, itu adalah sebuah musibah bagi umatnya Nabi SAW. Karena kenapa? Ketika Ramadan, Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan ampunan seluas-luasnya. Karena kenapa? Ketika bulan Ramadan, bulan penuh dengan keberkahan, dan di bulan Ramadan Allah lipat gandakan semua amal soleh. Maka jemaah rahimani wa rahimakumullah, di penghujung Ramadan dan persisnya pada malam hari ini, jadwal terakhir saya untuk khutbah di bulan Ramadan di Masjid Al-Ihsan ini, saya mengajak, mari jemaah kencangkan ikat pinggang kita, semangatkan diri kita, ruh dan jasmani kita, untuk kita menuju finish yaitu akhir Ramadan, dan kita akan berjumpa dengan Idul Fitri. Oleh karena itu, di akhir khutbah ini, saya selaku khatib di Masjid Al-Ihsan, saya barangkali minta maaf sebesar-besarnya barangkali ada khilaf kata, barangkali ada salah tindak tanduk, barangkali ada adab yang saya kurang sopan terhadap panjenengan semua. Mohon dimaafkan. Kata sedikit jemaah, mohon dimaafkan. Alhamdulillah. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan di penghujung Ramadan. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla, kita meminta kepada Allah Azza wa Jalla, Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima segala amal ibadah kita, baik itu saum Ramadan kita, baik itu sedekah kita, baik itu qiraatul Quran kita, baik itu semua kebaikan-kebaikan yang kita perbuat di bulan Ramadan. Dan mudah-mudahan kita tidak hanya dikumpulkan di dunia ini, kelak mudah-mudahan kita dikumpulkan di surga Allah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Jazakumullah khair. Fa idza khata'tu fil kalam ala minkum. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Barakallahu fikum. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.